Bayangkan suatu hari di tengah panjangnya perjalanan hidupmu, di saat langkahmu mulai terasa berat, nafasmu tersengal, dan hatimu sempat bertanya-tanya apakah semua ini akan terbayar. Tiba-tiba di kejauhan matamu menangkap kilau cahaya yang berbeda. Cahaya itu memantul lembut dari sesuatu yang setengah terkubur di tanah. Kamu mendekat dengan rasa penasaran, menggali sedikit demi sedikit, hingga akhirnya kamu menemukan bongkahan emas murni yang seolah sejak awal memang menunggumu untuk datang. Hidup pun bekerja dengan cara yang sama. Kita sering menapaki jalan yang panjang, melewati badai, lumpur, dan tikungan yang tak terduga. Kadang kita terasa tersesat, kadang kita merasa terlambat, tapi diam-diam semesta sedang menuntun langkah kita ke arah yang tepat. Bongkahan emas itu bisa berwujud apa saja. Rezeki besar yang mengubah hidupmu, kesempatan emas yang hanya datang sekali, pertemuan dengan seseorang yang memberi warna baru dalam hidupmu, atau bahkan kedamaian batin yang tak bisa dibeli dengan apapun. Yang pasti, ia adalah harta yang nilainya melampaui sekedar materi. Ia adalah titik di mana seluruh perjuanganmu, rasa sakitmu, dan penantian panjangmu bertemu menjadi satu. Dan saat kamu menggenggamnya, kamu akan sadar bahwa semua perjalanan panjang itu tidak pernah sia-sia. Dan inilah 5 alasan mengapa bongkahan emas itu hampir pasti akan kamu temukan, karena ia memang sudah disiapkan khusus untukmu sejak awal takdirmu ditulis. Yang pertama, energi tekadmu menarik keajaiban. Tekad adalah bahasa rahasia yang dimengerti oleh semesta. Ia bukan sekedar keinginan, tapi getaran yang keluar dari inti jiwamu ketika kamu memutuskan bahwa tidak ada lagi jalan mundur. Ketika setiap langkahmu adalah pernyataan bahwa kamu akan terus berjalan meskipun semua pintu tampak tertutup, maka sebuah gelombang energi mulai beresonansi dari dalam dirimu. Getaran itu seperti cahaya mercusuar di tengah samudera dalam, terlihat dari kejauhan oleh kapal-kapal keberuntungan yang sedang berlayar mencari pelabuhan yang cepat. Keajaiban, peluang, dan keberkahan akan membaca sinyal itu, lalu mulai bergerak mendekat. Mereka tidak datang karena kebetulan, tetapi karena kamu telah mengirimkan undangan yang jelas. Aku siap menerimanya. Bayangkan dirimu sebagai penambang yang tidak berhenti menggali, walau hanya menemukan batu demi batu. Setiap ayunan cangkul, setiap tetes keringat adalah pesan pada malam. Aku akan terus di sini sampai aku menemukan emas itu. Dan alam yang punya cara unik membalas keteguhan hati akan membuka satu celah kecil di tanah yang keras itu, membiarkan kilau emas mulai terlihat. Tekad adalah magnet yang tidak bisa dipalsukan. Orang yang berpura-pura kuat akan cepat kehilangan dayanya, tetapi mereka yang sungguh-sungguh mantap akan terus memancarkan energi yang konsisten. Dan hanya energi yang konsisten itulah yang cukup kuat menarik bongkahan emas kehidupan dari ke dalam tak kasat mata menuju ke genggaman tanganmu. Karena emas tidak pernah datang untuk sekedar dilihat, ia datang untuk dimiliki oleh mereka yang sudah membuktikan bahwa mereka layak. Yang kedua, kamu sudah menjalani masa uji. Tidak ada emas yang lahir dari kemudahan. Ia selalu tersembunyi di tempat yang sulit dijangkau, dilapisi lapisan tanah, batu, dan waktu. Begitu pula perjalananmu. Selama ini kamu telah melewati jalan yang penuh rintangan, jalan yang hanya dilalui oleh mereka yang mau bertahan ketika lain memilih berhenti. Kamu pernah berada di titik terendah, merasakan kehilangan yang membuat dada sesak, menghadapi malam-malam panjang di mana harapan terasa seperti cahaya yang redup di kejauhan. Tapi di balik semua itu,
Ada proses yang diam-diam sedang membentukmu, seperti api yang memurnikan logam. Masa-masa sulit itu membakar sifat-sifat rapuh yang tak layak untuk dibawa menuju masa depanmu. Rasa sakit yang penuh kamu alami bukan untuk melemahkan, melainkan untuk memperkuat inti dirimu, membuatmu tahan terhadap badai, dan bijak dalam mengelola apa yang akan datang. Semesta tidak pernah salah memilih waktu. Ia tahu kapan kamu siap, dan ia juga tahu kapan kamu belum cukup kuat. Oleh karena itu, masa uji seringkali terasa panjang. Tidak karena semesta kejam, tetapi karena ia ingin memastikan bahwa ketika bongkahan emas itu akhirnya berada di tanganmu, kamu tidak akan kehilangan. Sebab, harta besar tidak hanya butuh ditemukan, tapi juga dijaga dan dimanfaatkan dengan hati yang matang. Bayangkan proses ini seperti seorang penambang yang bekerja siang dan malam. Ia menggali, memukul batu, menyapu debu, hari demi hari, tanpa tahu kapan tepatnya emas itu akan muncul. Namun ia terus bekerja karena percaya bahwa setiap ayunan adalah satu langkah lebih dekat menuju hadiah yang dijanjikan. Begitu pula denganmu. Setiap air mata yang jatuh, setiap luka yang kamu rawat, setiap rasa lelah yang kamu lawan, semuanya adalah ayunan demi ayunan menuju momen itu. Dan ketika hari itu tiba, semua rasa sakit akan berubah menjadi rasa syukur yang tak terukur. Kamu akan menatap bongkahan emas itu, entah berupa rezeki besar, kesempatan hidup yang mengubah segalanya, atau keberkahan yang tak pernah kamu duga, dan berkata dalam hati, ternyata semua ini layak. Setiap luka, setiap ujian, semuanya adalah jalan yang menuntunku sampai di sini. Yang ketiga, doa dan niat baikmu menembus lapisan tak kasat mata. Setiap doa adalah getaran halus yang lahir dari kedalaman jiwamu. Ia tidak pernah berhenti di udara, tidak menguap begitu saja. Setiap kali kamu mengadahkan tangan dan memanggil nama Tuhan, ada gelombang energi yang bergerak melewati lapisan yang tak terlihat oleh mata manusia, menembus batas dimensi dan mencapai ruang di mana takdir sedang ditulis. Doa yang tulus bukan hanya permintaan, tapi juga pernyataan iman. Ketika kamu berdoa dengan keyakinan penuh, kamu seolah mengetuk pintu langit dengan tangan yang tak akan lelah sampai pintu itu terbuka. Dan setiap ketukan adalah sinyal bahwa kamu percaya pada waktunya, meski hatimu tak selalu mengerti jalannya. Niat baik adalah bahan bakar doa. Jika doa adalah anak panahnya, maka niat baik adalah busur yang mengarahkan jalannya. Kebaikan yang kamu lakukan, meski kecil, meski tak dilihat siapapun, adalah penguat yang membuat doa itu melesat dengan kecepatan yang lebih besar dan akurasi yang lebih tepat. Semesta dalam kebijaksanaannya selalu menanggapi kombinasi ini. Hati yang tulus, niat yang murni, dan keyakinan yang tidak goyah. Bayangkan doa-doamu seperti hujan lembut yang jatuh terus-menerus di atas tanah yang kering. Awalnya tanah itu retak dan keras, menolak air. Namun tetes demi tetes ia mulai melunak, memberi ruang bagi benih untuk tumbuh. Begitu juga dengan doa. Setiap ucapanmu yang tulus adalah tetesan yang membentuk perubahan, mengikis hambatan, dan membuka jalan bagi emas kehidupan untuk muncul ke permukaan. Tidak semua doa dijawab dengan segera. Sebagian doa menunggu momen yang sempurna, karena jawaban yang terlalu cepat kadang justru merusak makna dan pelajaran yang ingin Tuhan tanamkan. Seperti emas yang harus melalui proses pemurnian, doa juga memurnikan hatimu, melatih kesabaranmu, dan menguji keteguhanmu. Dan ketika waktu itu tiba, jawaban doa akan datang bukan sekedar sebagai hadiah, tapi sebagai mahkota dari perjalanan panjang yang telah kamu jalani. Bongkahan emas dalam hidupmu mungkin tidak berbentuk logam berkilau. Ia bisa saja hadir sebagai peluang besar, pertemuan dengan seseorang yang mengubah hidupmu, kesembuhan yang kamu rindukan, atau kedamaian batin yang selama ini kamu cari.
apapun wujudnya. Percayalah, setiap doa yang kamu panjatkan dengan hati yang bersih, ditopang niat baik yang konsisten, sedang membentuk jalannya sendiri menuju pelukanmu. Dan ketika hari itu datang, kamu akan menatap emas itu, emas yang lahir dari doa dan kebaikan, sambil tersenyum dan berkata dalam hati, ternyata selama ini aku tidak menunggu sendirian. Doaku berjalan bersamaku, dan Tuhan mengantarkannya tepat pada waktunya. Yang keempat, kamu sudah berjalan di jalur yang benar. Bongkahan emas itu pernah ditemukan oleh orang yang tersesat tanpa arah. Ia hanya muncul di hadapan mereka yang langkahnya sejalan dengan jalur yang telah Tuhan dan semesta siapkan sejak awal perjalanan hidupmu. Jalur itu mungkin tidak selalu lurus. Kadang ia berliku, kadang menanjak tajam, bahkan terkadang membuatmu harus menuruni lembah gelap dan sepi. Namun setiap tikungan, setiap turunan, setiap tanjakan sesungguhnya adalah bagian dari rute yang sedang membawamu menuju titik pertemuan dengan keberkahan besar itu. Banyak orang menyerah karena mereka merasa jalannya terlalu panjang. Mereka lupa, jarak yang panjang bukan berarti tersesat. Kadang justru itulah jalur terbaik untuk membentuk ketangguhan. Kadang jalur yang benar justru terasa sepi. Kamu mungkin pernah merasa ditinggalkan, bahkan oleh orang-orang yang dulu selalu ada di sisimu. Tapi sebenarnya itulah cara semesta melindungimu dari energi yang bisa menghalangi langkahmu. Ada orang yang hanya hadir untuk sebuah bab, bukan untuk seluruh cerita. Dan ketika mereka keluar dari hidupmu, itu bukan hukuman, itu adalah pembersihan jalur, agar tidak ada yang mengganggu perjalananmu menuju tujuan akhir. Pernahkah kamu merasa diarahkan ulang? Mungkin dulu kamu punya rencana besar, tapi tiba-tiba semuanya berubah. Kamu marah, kecewa, bahkan merasa tidak adil. Namun setelah waktu berlalu, kamu mulai sadar. Jalur yang dulu kamu inginkan ternyata tidak akan membawamu ke emas yang sebenarnya. Semesta menutup pintu itu, lalu diam-diam membuka jalan baru, jalan yang mungkin lebih sulit, tapi lebih tepat. Perjalanan di jalur yang benar tidak selalu penuh cahaya. Kadang bintang penuntunmu tertutup awan, membuatmu ragu apakah kamu masih berada di arah yang tepat. Namun di tengah ragu itu, ada suara halus di dalam hatimu yang berkata, teruslah melangkah, kau akan mengerti nanti. Dan benar, ketika awan itu akhirnya tersibak, kamu akan melihat bahwa bintang penuntun itu berdiri tepat di atas lokasi emas yang selama ini kamu cari. Dan inilah rahasia sebenarnya. Jalur ini tidak hanya membawamu pada emas itu, tapi juga mengubahmu di sepanjang perjalanan. Setiap luka mengajarimu kesabaran, setiap kehilangan menguatkan hatimu, setiap kesulitan mengasah kecerdikanmu, sehingga saat kamu tiba di tujuan, kamu bukan lagi orang yang sama seperti ketika kamu mulai. Kamu akan berdiri di hadapan bongkahan emas itu dengan hati yang berkata, aku tidak hanya menemukan emas ini, aku juga menemukan diriku yang sebenarnya. Yang kelima, emas itu memang sudah ditakdirkan untuk kamu. Sejak hembusan nafas pertamamu di dunia, bahkan jauh sebelum itu, ketika jiwamu masih berada di tempat yang asalnya, ada garis halus yang sudah digoreskan dalam kitab takdir. Garis itu menghubungkan dirimu dengan sebuah bongkahan emas yang hanya punya satu pemilik sejati, yaitu kamu. Ia bisa bersembunyi di balik jarak yang jauh, waktu yang lama atau ujian yang berat, tetapi ia tidak akan pernah salah alamat, tidak akan tertukar, tidak akan hilang. Ia memang diciptakan sebagai bagian dari perjalanan hidupmu. Takdir bekerja dengan cara yang misterius. Kadang ia menyembunyikan emas itu di tempat yang membuatmu harus mengayuh langkah hingga kaki terasa berat. Kadang ia menutupinya di balik kabut, membuatmu bertanya-tanya apakah ini benar-benar ada. Kadang ia memintamu untuk mengorbankan sesuatu yang berharga terlebih dahulu.
agar kamu benar-benar mengerti nilai dari apa yang akan kamu terima nanti. Semua itu bukan untuk membuatmu putus asa, tetapi untuk memastikan bahwa saat emas itu akhirnya berada di tanganmu, hatimu akan berkata, segala lelahku terbayar sudah. Bongkahan emas yang dimaksud tidak selalu berbentuk logam berkilau. Bisa jadi ia adalah rezeki besar yang membuka pintu-pintu kehidupan baru. Bisa jadi ia adalah pertemuan dengan seseorang yang membawa ketenangan, cinta, dan keberkahan. Bisa jadi ia adalah peluang yang mengangkatmu ke puncak yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Atau bahkan ia bisa berupa kedamaian batin yang tak tergantikan oleh apapun di dunia. Apapun wujudnya, ia tetaplah emas murni, berharga, dan tak ternilai. Percayalah, takdir tidak akan memberikannya padamu sebelum kamu siap, bukan karena Tuhan ingin menunda kebahagiaanmu, tetapi karena Ia ingin memastikan bahwa ketika emas itu sampai, kamu mampu menjaganya. Seperti seorang ahli waris yang baru diberi harta setelah dianggap cukup bijak untuk mengelolanya, begitulah Tuhan mempersiapkanmu. Ia mengasah kesabaranmu, menguatkan hatimu, dan memurnikan niatmu melalui setiap ujian yang kamu jalani. Dan ketika semua persiapan itu selesai, takdir akan membawamu ke momen itu. Momen di mana semua jalan, semua air mata, semua kehilangan, semua doa bertemu di satu titik. Kamu akan berdiri di hadapan emas itu, meraihnya dengan tangan yang pernah lelah tapi tidak pernah menyerah, dan hatimu akan bergetar sambil berbisik, ternyata ini bukan hanya soal menemukan emas, ini soal menemukan siapa diriku yang sesungguhnya setelah semua perjalanan panjang ini. Di saat itu, kamu akan mengerti satu hal. Perjalanan yang dulu kamu keluhkan ternyata adalah jembatan emas yang membawamu sampai di sini. Setiap langkah yang dulu terasa berat, setiap malam yang kamu lewati dengan rasa sakit, semuanya bukan kebetulan. Mereka adalah bagian dari skenario aku yang sudah ditulis untuk memastikan emas itu sampai di tangan yang benar.